Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arlan K. Imran, calon dosen TV kreator. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi, yakni terkait tentang industri obat tradisional. Industri obat tradisional berdasarkan Permenkes nomor 6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Produksi obat tradisional terdiri dari dua, yaitu industri dan usaha. Industri terbagi atas dua, yaitu IOT, industri obat tradisional, dan IEBA, industri ekstrak bahan alam. Sedangkan usaha terdiri dari UKOT, usaha kecil obat tradisional, dan UMOT, usaha mikro obat tradisional. Definisi dari IOT, industri obat tradisional, adalah industri yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional. Sedangkan IEBA adalah industri yang khusus membuat sediaan dalam bentuk ekstrak sebagai produk akhir. Baik IOT dan IEBA minimal dikepalai oleh seorang apoteker. Selanjutnya, UKOT, usaha kecil obat tradisional, adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. Sedangkan usaha mikro obat tradisional adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. UKOT dan UMOT minimal dikepalai oleh tenaga teknis kefarmasian. Hal yang paling penting diingat adalah obat tradisional tidak bisa dibuat dalam bentuk sediaan parenteral, tetes mata, dan intravaginal. Hal ini sesuai dengan Permenkes nomor 7 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional. Aturan terkait registrasi obat tradisional, baik industri dan usaha, diatur pada Permenkes nomor 7 tahun 2012 terkait registrasi obat tradisional. Hal yang penting pada peraturan ini adalah setiap industri dan usaha obat tradisional harus memiliki izin produksi pendirian yang masing-masing ditujukan pada IOT atau industri obat tradisional dan IEBA, industri ekstrak bahan alam, ditujukan pada Direktorat Jenderal dan outputnya dalam bentuk izin produksi industri obat tradisional IOT ataupun IEBA, industri ekstrak bahan alam. Sedangkan UKOT, usaha kecil obat tradisional, ditujukan pada Dinas Kesehatan Provinsi, dan UMOT, usaha mikro obat tradisional, ditujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota. Output dari pengajuan izin ini adalah sertifikat IRT, produksi industri rumah tangga pangan. Hal penting lain pada peraturan ini yakni pada pasal 2 ayat 1, obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Setelah memiliki izin produksi, baik industri maupun usaha obat tradisional wajib mengurus izin edar. Izin edar dikeluarkan oleh kepala badan yang berlaku selama 5 tahun. Adapun kriteria produk yang dapat memperoleh izin edar adalah: yang pertama, menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Maksudnya, semua bahan baku yang digunakan memiliki sertifikat of analisisnya. Yang kedua, dibuat dengan menerapkan CPOTB. Semua produksi obat tradisional harus menerapkan CPOTB terbaru, yakni CPOTB tahun 2020. Yang ketiga,
memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia atau persyaratan lain yang diakui berupa buku Materia Medica Indonesia yang berisi tentang parameter mutu simplicia dan parameter mutu ekstrak yang digunakan sebagai bahan baku obat tradisional yang berkhasiat. Kemudian yang keempat, berkhasiat dan dibuktikan secara empiris, turun-temurun atau secara ilmiah. Kemudian kelima, penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Pada video sebelumnya, part 1 tentang fitofarmaka yang membahas tentang standar minimal obat tradisional dapat digunakan dalam fasilitas kesehatan. Yang belum menonton, link video terdapat di deskripsi video ini. Terdapat pertanyaan dari salah satu subscriber, yakni atas nama Saskia Khairunisa. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Jawabannya adalah, obat tradisional yang proses produksinya baik itu industri maupun usaha yang telah memiliki izin produksi dan telah memiliki izin edar, maka dapat dijual belikan. Untuk obat tradisional yang diharapkan mendapatkan logo jamu, obat herbal terstandar dan fitofarmaka, terdapat persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi. Pembahasan tentang materi terkait, yakni syarat lanjutan, akan dibahas pada video part 3 terkait logo obat tradisional. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Calon Dosen TV. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.